Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar calon jenazah sekalian? Kembali lagi kita bersama dalam kajian Fardu Kifayah. Kali ini kita fokus tentang salah satu fardu kifayah terhadap jenazah yang sama-sama kita ketahui ada memandikan, mengkafankan, mensolatkan dan menguburkan. Kali ini kita fokus tentang tata cara pelaksanaan solat jenazah. Baik, sebelum itu terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang definisi atau pengertian dari solat jenazah. Solat jenazah adalah solat yang dilakukan oleh orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal untuk meringankan bebannya. Kenapa untuk meringankan bebannya? Karena bacaan pada sholat jenazah mengandung banyak sekali doa-doa yang kesemuanya kembali untuk kebaikan si jenazah. Selanjutnya hukum sholat jenazah. Nah, kalau kita melihat pada kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masail Al-Mufidah dalam Qismul Ibadah, di sini terdapat 3 hukum pelaksanaan sholat jenazah. Yang pertama kita pakai klaster dulu. Yang pertama adalah wajib. Kapan sholat jenazah itu menjadi wajib? Idza kana musliman ghairu syahid was-saqat alladhi kharaja maitan. Sholat jenazah itu menjadi wajib apabila dilaksanakan kepada seorang muslim yang tidak mati syahid ataupun bayi keguguran. Jadi kalau jenazah pada normal biasa itu hukum pelaksanaannya adalah wajib. Kemudian sholat jenazah bisa menjadi haram apabila dilaksanakan untuk yang orang mati syahid dalam pertempuran memerangi orang-orang kafir. Atau sikton kharaja maitan au kafiran. Sikton ini adalah bayi prematur, maka tidak wajib hukumnya untuk disolatkan. Bayi prematur ataupun orang yang mati syahid dalam perang melawan orang kafir itu hukum solat jenazahnya adalah haram. Selanjutnya hukum solat jenazah menjadi khilaful aula. Khilaful aula ini bisa menjadi makruh. Kapan solat jenazah menjadi makruh? I'adatuha. Jadi mengulangi solat jenazah itu hukumnya makruh. Nah, ini terjemahnya dari bawah. Hukum sholat jenazah ada 3. Pertama wajib, kedua haram, ketiga khilaful aula atau makruh. Selanjutnya waktu pelaksanaan sholat jenazah. Yadkhulu bi ghuslil mayyit aw ma yakumu muqawamahu katayamum. Sholat jenazah baru bisa dilaksanakan ketika jenazah selesai ghusl atau selesai dimandikan. Au ma yakumu muqawamahu katayamum, atau yang menggantikan pemandian jenazah ini mungkin kalau nggak ada air bisa ditayamumkan. Jadi tadi setelah yang kita tahu bersama fardu kifayah terhadap jenazah, memandikan, mengkafankan, mensolatkan. Jadi jenazah baru bisa disolatkan setelah selesai dimandikan. Menurut buku yang lama, menurut buku yang sama, itu buku At-Taqrirat As-Sadidah. Selanjutnya syarat sholat jenazah. Kasyuruti sholah min satril aurah wa istiqbalil qiblah wa ghairu zalika. Namanya sholat berarti syaratnya sama seperti syarat sholat pada umumnya. Contohnya menutup aurat kemudian menghadap ke kiblat. Wa yuzadu syartun wa huwa, dan ada tambahan satu syarat lagi yaitu alla yataqaddam alal mayit. Sholat jenazah tidak boleh di depan si jenazah. Kita harus menghadap jenazah. Jadi jenazah tidak boleh di belakang kita. Allah yataqaddam alal mayit, tidak boleh kita di depan si jenazah. Wa yasqutu farduha bidzakarin walau sobian, dan sholat jenazah ini akan jatuh hukum kewajibannya walaupun dilaksanakan oleh satu orang laki-laki ataupun anak kecil sekalipun. Sebenarnya secara umum sholat jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Walaupun tadi kita sampaikan di sini ada wajib, haram, khilaful aula. Secara umum sholat jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya kewajiban kolektif bila sudah ada satu orang yang mengerjakannya, maka kewajiban sudah gugur bagi orang lain. Meskipun satu orang cukup, meskipun demikian melaksanakan sholat jenazah tetap merupakan suatu anjuran bagi siapapun yang mengetahui kematian saudara muslimnya. Selanjutnya rukun sholat jenazah. Nah, rukunnya dari beberapa kitab kita sudah cek, rukunnya 7. Yang pertama membaca niat,
Kedua, berdiri bagi yang mampu, duduk pun boleh, karena ini sholat sunnah ya, tidak sholat wajib. Yang ketiga, 4 kali takbir, membaca surah Al-Fatihah pada takbir pertama, bersolawat ke atas Nabi selepas takbir kedua, mendoakan mayat selepas takbir ketiga dan keempat, kemudian salam. Nah, yang pertama dulu niat, ini niatnya. Kalau jenazahnya laki-laki, maka niatnya usolli ala hadzal mayyit arba'a takbiratin fardul kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Kalau kita makmum. Kalau kita imam, sama niatnya seperti ini, imaman lillahi ta'ala. Atau kalau tidak hafal boleh menggunakan bahasa Indonesia. Aku niat sholat atas mayit ini dengan 4 takbir fardu kifayah sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Saya ulangi, kalau untuk laki-laki usolli ala hadzal mayyit, ini perbedaannya nanti. Usolli ala hadzal mayyit arba'a takbiratin fardul kifayati lillahi ta'ala. Kalau untuk perempuan usolli ala hadhil mayyitati. Kalau perempuan hadzal maaf, kalau laki-laki hadzal mayyit, kalau perempuan hadhil mayyitati. Usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman, atau kalau sebagai makmum, kalau imam imaman lillahi ta'ala. Selanjutnya berdiri bagi yang mampu, kemudian 4 kali takbir ya. Takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Nah, dari awal sampai akhir. Tapi dia dengan suara yang ini aja, dengan pakai suara zihar, suaranya jangan jelas. Suaranya samar saja, atau suara tidak harus dikeraskan suaranya. Sebagaimana sholat zuhur, sholat asar. Bacaan takbir pertama surah Al-Fatihah, kita sudah hafal semua insya Allah. Takbir kedua kita membaca sholawat kepada Nabi. Allahu Akbar. Baru kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Enggak pakai Sayyidina pun boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Takbir yang ketiga Allahu Akbar. Nah, doanya ini. Tadi kan takbir ketiga dan takbir keempat, ini dia. Mendoakan mayat selepas takbir ketiga dan keempat. Takbir ketiga doanya seperti ini. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wathalji wal barad. Sampai sini boleh. Atau ada yang pendeknya pun sampai sini biasanya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau untuk laki-laki. Kalau jenazah perempuan, kata-kata hu ini diganti menjadi ha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i wathalji wal barad wa nakkiha minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyad minad danas wa badilha daron khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilhal jannata wa aidha min adabil qabri au min adabin nar. Jadi kalau laki-laki Allahumma ighfir lahu, kalau jenazah perempuan Allahumma ighfir laha, yang ada hu-nya semua diganti menjadi ha. Ini bacaan takbir ketiga. Setelah takbir ketiga selesai, Allahu Akbar, takbir keempat. Ini doanya. Allahumma la tahrimna ajrahu, kalau laki-laki. Wala taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kalau perempuan, Allahumma la tahrimna ajroha wala taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Ada terusannya biasanya birahmatika ya arhamar rahimin. Kalau mau ditambahin lagi boleh, silahkan. Karena di sini disunahkan takbir ketiga dan takbir keempat itu kita membacakan doa atas mayit. Baik. Selanjutnya setelah takbir keempat selesai, maka mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi pada pelaksanaan sholat jenazah, ini kita lihat rukunnya. Tidak ada ruku, tidak ada i'tidal, tidak ada sujud. Setelah niat, takbir 4 kali. Takbir pertama baca Al-Fatihah. Takbir kedua salat kepada Nabi, takbir ketiga dan keempat membaca doa, kemudian salam. Tidak ada ruku, tidak ada i'tidal, tidak ada sujud. Oke.
Selanjutnya, setelah selesai pelaksanaan sholat jenazah, setelah kita salam, assalamualaikum warahmatullah. Nah, tapi ada mungkin yang perlu diketahui juga. Nah ini, posisi jenazah di mana kira-kira ketika kita sholatkan? Yang pastinya jenazah berada di depan imam. Nah ini kita lihat. Nah kalau yang gambar ini sama gambar ini untuk jenazah laki-laki, ini untuk perempuan. Rangkumannya di sini. Beginilah kira-kira. Ini imam. Nah, di mana posisi jenazah? Kalau jenazah laki-laki, imamnya lurus dengan ke si kepala jenazah. Nah, ini kita menghadap kiblat ya. Kedudukan jenazah, imam dan makmum dalam situasi sholat jenazah laki-laki. Berarti imam ini lurus dengan kepala si jenazah. Tapi kalau imamnya, kalau jenazahnya perempuan, maka imamnya ini lurus dengan perut. Nah, dengan perut si jenazah kalau dia perempuan. Kadang-kadang yang sering ikhtilaf itu kepalanya di mana posisinya? Apakah di sebelah kiri atau sebelah kanan? Apakah di sebelah utara atau sebelah selatan? Saya kira ini ikhtilaf saja. Sebelah manapun boleh. Yang tidak boleh salah adalah kalau jenazah laki-laki maka imam lurus dengan kepalanya. Kalau jenazah perempuan maka imam lurus dengan perut si jenazah. Nah ini dia posisinya. Makmumnya menyesuaikan di belakang. Makmum laki-laki, kemudian di belakangnya makmum perempuan. Oke, ini tadi posisi si jenazah ya. Setelah posisi lengkap seperti ini, baru kita mulai niat. Habis niat, tadi kita takbir pertama, kedua, ketiga, keempat, selesai salam. Biasanya kalau sudah selesai salam itu doa kembali. Boleh dimulai dengan istighfar 3 kali, membaca Al-Fatihah, kemudian takhtim pendek, boleh. Tapi kita menyesuaikan dengan waktu. Kalau memang harus segera dikebumikan, maka tidak perlu panjang-panjang. Kita doakan kembali. Biasanya doanya itu ini, diulangi kembali. Takbir ketiga ini setelah Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin selesai, kemudian kita baca doa ini kembali. Ditambahi dengan doa yang keempat, ini kita rasa sudah cukup. Selesai doa, kemudian biasanya imam atau nazir tuh meminta kesaksian daripada jamaah. Ahadal mayit khair, apakah mayit ini baik? Dijawab oleh makmumnya khair atau baik. Setelah kesaksian dari makmum semua selesai, dari jamaah selesai, maka diberangkatkanlah si jenazah ini ke tempat peristirahatan yang terakhir atau ke tempat pemakaman, ke kuburan. Biasa juga ada pelepasan dari STM, pelepasan jenazah, ada kata-kata sambutan. Kita rasa tidak perlu terlalu lama kata-kata sambutannya, secukupnya saja, sewajarnya saja. Untuk mengiringi jenazah itu tidak ada yang wajib, tapi biasanya dibacakan Al-Fatihah 3 kali. Jenazah diangkat, kemudian baca Al-Fatihah, maju selangkah, baca Al-Fatihah, maju selangkah lagi, baca Al-Fatihah, maju selangkah lagi, dan diakhiri dengan ucapan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tidak wajib, hanya saja bisa menyesuaikan. Kalau tidak terburu-buru boleh banyak-banyak sambutannya, apakah dari keluarga, dari tokoh masyarakat. Cuman kalau waktu tidak memungkinkan, secukupnya sajalah. Baik, ini tadi tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Kemudian kira-kira kita yang melaksanakan sholat jenazah ini apa sih pahala yang kita dapat? Nah ini ada hadis Nabi Muhammad SAW. Besarnya pahala sholat jenazah. Man syahidal janazah, kata Rasulullah, hatta yusolliya alaiha falahu qiratun. Wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratoni. Qila wa mal qiratoni ya Rasulullah? Qala mislul jabalainil azimaini. Barang siapa yang ikut sholat jenazah maka baginya pahala 1 qirot. Kalau sampai sholat jenazah ya, kalau kita mengikuti dari mulai proses fardu kifayah sampai disolatkan. Lalu barang siapa yang mengikuti pelaksanaan fardu kifayah sampai jenazah dimakamkan, maka baginya 2 qirot. Pertanyaannya, mal qirotoni, apa itu qirotoni wahai Rasulullah? Rasul menjawab, qirotoni itu seperti 2 gunung yang besar. Itulah kira-kira pahala yang didapat. 1 qirot sebesar gunung Uhud. Kalau kita menyaksikan jenazah sampai jenazah disolatkan. Kalau kita mengikuti sampai jenazah dikebumikan, ini dia. Kana lahu qirotoni, berarti dapat pahala sebesar 2 gunung Uhud. Masya Allah. Mudah-mudahan kita yang masih diberi kesempatan hidup selalu senantiasa dapat mengikuti pelaksanaan fardu kifayah keluarga kita, kerabat kita yang meninggal dunia. Semoga menjadi tabungan kita di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Selanjutnya ini pesan buat kita semuanya. Nah, ini ada gambar yang maknanya amat sangat luar biasa. Simple kata-katanya, cuman menjadi pukulan telak bagi kita semuanya. Apa kata-katanya? Mari kita sholat berjamaah di belakang imam. Nah, ini pada dasarnya seperti ini. Sebelum kita disolatkan di depan imam. Masya Allah. Kalau masih hidup kita sholatnya di belakang imam. Tapi kalau sudah mati kita sholat di depan imam. Maka sholatlah kita di belakang imam sebelum kita sholatkan di depan imam. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang istiqomah, terus mengerjakan ibadah sholat di belakang imam, yaitu sholat jamaah. Sebelum nanti akan datang masanya kita akan disolatkan di depan imam. Mudah-mudahan penjelasan tentang sholat jenazah ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.